Sobat, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Kalau tidak penting-penting untuk keluar, tetap di rumah aja ya. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar akar pangkat 3. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Lalu sudah belajar juga akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Untuk kali ini kita akan belajar akar pangkat 3. Lambangnya adalah seperti akar pangkat 2, namun di sini dituliskan angka 3. Kalau akar kuadrat kan hanya seperti ini, otomatis kalau udah ditulis seperti ini pasti akar kuadrat. Kalau akar pangkat 3 di sininya, di dekat tangkanya ini ditulis angka 3 kecil ya. Jadi itu namanya akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3. Ya, sama halnya dengan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu kan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Nah, kalau akar pangkat 3 ini kebalikan dari bilangan pangkat ya, pangkat 3. Misalnya kayak gini. Misalnya 3 pangkat 3 atau 3 kubik sama itu dengan, kalau untuk bilangan pangkat 3-nya kan 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27. Ini adalah bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3. Kemudian kalau akar pangkat 3-nya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Artinya 27 itu adalah 3 pangkat 3 gitu. Jadi ini adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Misalnya ya, atau seperti ini. 4 kubik sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 gitu. Ini bilangan pangkat 3, ini akar pangkat 3. Coba lagi. 7 pangkat 3 adalah 343. Ini bilangan pangkat 3 ya. Maka sini kita bikin maka akar pangkat 3 dari 343. Oh ya maaf, sini ada 3-nya ya. Kalau angka 3-nya tidak dituliskan, itu berarti akar kuadrat. Jadi harus dituliskan ya. Sama dengan 7. Seperti yang Ibu bilang kemarin, jangan dibikin 7 pangkat 3, jangan dibikin 7 pangkat 3, 7 aja, karena 7 itu berarti kalau dibalikkan 7 pangkat 3 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari 343 adalah 7 gitu aja, nggak ada lagi pangkat-pangkatan ya. Kalau yang pakai pangkat-pangkat itu nanti bilangan berpangkat gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini tabel yang ada di paling kanan. Di situ ada, ini Ibu hapus dulu ya. Di situ ada bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Nah, ini juga sudah Ibu suruh untuk dihafalkan. Kenapa Ibu suruh untuk dihafalkan? Ini penting ya, ini penting untuk menjadi model kita mempelajari akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini contohnya kalau masih bilangan sampai ribuan, sampai 1000, kita masih bisa dengan hafalan ini, ya kan?
kita masih bisa. Misalnya kalau dibilang akar pangkat 3 dari 512, kita masih bisa dengan hafalan ini, yaitu 8 gitu ya. Namun bagaimana kalau sudah melebihi 1000? Jadi artinya gini, kalau dari satuan, puluhan, ratusan sampai 1000, itu berarti masih dari antara 1 sampai 10 ya. Jadi ibu kasih catatan dulu ya, notebook. Yang pertama, jika bilangan terdiri dari satuan sampai 1000 sampai ratusan ya, sampai ratusan, hasilnya satu angka ya kan, hasilnya satu angka. Jika ini yang pertama ya, maksudnya jika bilangan terdiri dari satuan itu, ini satuan puluhan sampai ratusan 729, itu berarti hasilnya satu angka, yaitu 1, 2, 3 sampai 9. Tapi jika bilangan akar tiganya terdiri dari 1000 sampai 10 ribuan, maka hasilnya 2 angka atau 2 digit. Maksudnya seperti apa? Kalau ini tadi kan 512 berarti hasilnya satu angka, karena ini masih sampai ratusan ya kan, sampai ratusan, hasilnya satu angka, yaitu angka 8, satu angka. Tapi kalau bilangan yang diakarkan akar pangkat 3 kan itu terdiri dari 1000 sampai 10 ribuan, hasilnya 2 angka atau 2 digit. Kita akan masuk ke contoh bagaimana menghitung atau menentukan akar pangkat 3 jika terdiri dari ribuan sampai puluhan ribu ya, sampai puluhan ribu. Ini ibu hapus dulu ya biar lebih leluasa menulisnya. Cara menentukan, ini ibu bikin, cara menentukan akar pangkat 3 dari 1000 sampai ratusan ribu ya, 100 ribuan, atau dari ribuan sampai ratusan ribu gitu aja lah ya, dari ribuan sampai ratusan ribu, Oke, harus ada yang diingat. Ingat 1469 ini harus disimpan di otak. 1469 buat apa, Bu? Nah, biar gampang belajarnya. 1469 harus diingat ini di otak supaya lebih mudah. Contoh, kita masuk ke contoh ya. Bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari bilangan ribuan sampai ratusan ribu? Pasti hasilnya itu bisa kita tentukan dengan cara ini. Contoh, ibu kasih contoh dari akar pangkat 3 dari
1331. Oke. Kalau 1331 pasti hasilnya ini nanti 2 digit ya. 2 digit. Nah, pada saat kita belajar akar pangkat 2 yang dicoret itu kan 2 angka. Kalau ini nanti kita yang dicoret itu 3 angka karena pangkat 3 kan. Nah, sekarang perhatikan angka paling depan dan angka paling belakang. Angka paling depan dan angka paling belakang. Ini lebih mudah, sedikit lebih mudah dari akar pangkat 2 karena pada akar pangkat 2 itu kan kita harus ada lagi dikalikan lagi terus dibandingkan lagi, dikurangkan lagi terus dibandingkan antara hasil dengan hasil pengurangan. Baru dibandingkan lagi yang mana yang dipilih. Kalau ini lebih gampang. Kalian perhatikan angka paling terakhir, angka 1. Ya. Angka 1 ini adakah di antara 1469? Ada. Angka satuan paling terakhir ini ya. Kalau ada, tuliskan satuannya 1. Ya. Kalau ada, tuliskan satuannya 1. Nah, kemudian kita bikin pembatas 3 angka ke kanan. Ya. Atau ini kita buletin gitu ya. Sekarang ribuannya angka 1. Angka 1 itu ada di bilangan berapa pangkat 3 atau mendekati gitu. Angka 1 itu ada di 1 pangkat 3. Berarti karena angka 1 itu ada di 1 pangkat 3, berarti puluhannya adalah 1. Yang mendekati. Jangan kalau misalnya 1 sampai 7 berarti masih di sini kan? Seperti yang kemarin Ibu bikin pada saat kita belajar akar pangkat 2, berarti di sini sampai 7. Ini 8 sampai 26. Ini 27. Ya, mendekati di 2 berarti ya, di 2. Kalau 1 itu antara, kalau ribuannya ini antara 1 sampai 7, berarti kita pakai yang 1 yang mendekati ya. Kalau ini berarti sampai 63 ini kan. Kalau ini berarti sampai 64 sampai sebelum 125 berarti 124. Ini berarti 125 sampai 215 gitu ya. Ini berarti sampai 342. Ini berarti 511. Ini berarti 728. Ini berarti 999. Gitu dia ya. Sampai 999 ribuan berarti nanti kita pakai ini. Oke. Inilah contoh nomor 1. Ibu ulang sekali lagi ya. Harus diingat ada 1469. Simpan di memori, simpan di otak. 1469. Kemudian perhatikan angka satuan dan angka ribuan atau angka paling belakang dan angka paling depan. Perhatikan angka paling belakangnya itu adalah 1. 1 ini kalau angka satuannya ada di antara ini pasti hasilnya 2 digit kan. Ibu bilang kalau ribuan sampai ratusan ribu pasti hasilnya 2 digit, 2 angka ya. Kalau angka satuannya ini ada di antara 1469, berarti itulah nanti nilai satuannya. Nilai paling belakang ya, paling belakang. Kemudian kita simpan yang 3 ini atau kita coret kayak kemarin yang kita coret. Ini adalah pembatasnya 3 angka. Sekarang angka paling depannya adalah 1. 1 ini kita lihat di tabel bilangan pangkat 3 sama dengan di mana 1 ini terletak atau mendekati ya, yang mendekati. Berarti di bilangan 1 pangkat 3. Maka karena 1 itu ada di bilangan 1 pangkat 3, maka kita tuliskan di depannya adalah 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11 gitu dia. Jadi angka satuan ini dilihat dari ini, angka puluhannya dilihat dari tabel pangkat 3. Bu, bagaimana kalau misalnya satuannya tidak ada di antara 1469? Kita lihat contohnya. Misalnya yang nomor 2. Akar
3 dari 1728. Oke, 1728. Sekarang kita lihat angka paling belakang dan angka paling depan. Ini berarti hasilnya pasti 2 digit. Pasti 2 digit karena ribuan. Dimulai dari ribuan itu sampai 100 ribuan itu hasilnya pasti 2 digit ya. Nah, sekarang perhatikan angka 8. Angka 8 ada di antara 1469? Gak ada ya? Gak ada. Kalau tidak ada di antara 1469, jadi kita bikin dulu catatannya. Jika angka satuan bilangan akar pangkat 3, jika angka satuan bilangan yang di akar pangkat 3 kan, yang di akar pangkat 3 kan ada di antara 1469, maka itulah hasil satuannya. Namun jika tidak ada di antara itu, jika tidak ada di antara 1469, maka kurangkan 10 dikurangi, maka kurangkan 10 dikurangi angka satuan. Paham nggak sampai di sini? Ini kata-kata ibu sendiri ya. Jika angka satuan bilangan yang diakarkan ada di antara 1469, maka itulah dia. Jadi tadi 1 ada di antara ini, berarti itulah satuannya. Namun jika tidak ada di antara 1469, maka kurangkan 10 dikurangi angka satuan. Jadi seperti ini. Ini kan angka 8 tidak ada di antara 1469. Berarti kita kurangkan 10 kurang 8 gitu. 10 kurang 8 berapa? 2. Tulis 2 gitu. Ya. 10 kurang 8 2. Kemudian ini kita kasih batas. Ini kita simpan ya. Kita simpan yang begini. 1 itu ada di bilangan berapa pangkat 3? Ada di 1. Berarti hasilnya 12 gitu. Gampang kan? Lebih gampang ini ya. Hanya cukup ingat aja 1469. Kalau tidak ada di antara 1469, 10 dikurangi satuannya ya. Ibu kasih contoh lagi yang nomor 3. Misalnya 4096, akar pangkat 3 dari 4096 ya. Akar pangkat 3 dari 4096. Ini pasti hasilnya nanti berapa digit? Nah, kalau ribuan hasilnya pasti 2 digit. Sekarang perhatikan angka paling depan dan angka paling belakang. Angka paling belakangnya itu adalah 6. 6 itu ada di antara ini 14 ada, maka tuliskan 6. Sekarang kasih pembatas ini, atau ini dicoret yang 3 itu. Sekarang 4. 4 itu ada di bilangan berapa pangkat 3? Mendekati atau sama dengan atau yang mendekati gitu ya. 4 itu ada di 1 ya kan, karena 1 pangkat 3 itu antara 1 sampai 7, sedangkan ini 4 ada di antara ini, berarti ini hasilnya 16. Gampang kan? Jadi akar pangkat 3 dari 4096 itu adalah 16. Artinya 16 kali 16 kali 16 hasilnya pasti 4096. Mau dibuktikan silahkan dihitung sendiri ya. Sekarang ibu akan masuk ke bilangan yang puluhan ribu ya. 17.576. Akar pangkat 3 dari 17.576.
Sekarang kita perhatikan ini angka 6 juga ya. Atau yang ini 15.625. 15.625. 15.625. Akar pangkat 3 dari 15.625. Perhatikan angka satuannya dan angka paling puluhan ribunya. Angka paling ininya berarti ini, karena ini puluhan ribu, pasti hasilnya juga 2 digit. Antara ribuan sampai ratusan ribu hasilnya 2 digit ya. Kemudian ini 5 itu ada di antara 1469, nggak ada ya, maka kurangkan 10 dikurang 5 hasilnya 5. Sekarang kasih pembatas 3 angka ya, 3 angka dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maaf. Sekarang 15 ya kan, 15 ini ada di sama dengan bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati. 15 itu ada di 1 pangkat 3 kan antara 1 sampai 7 ya. 2 pangkat 3 antara 8 sampai, kalau di 3 pangkat 3 udah 27, udah lewat. Berarti dia ada di 2 ya. Dia ada di bilangan 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 25. Gitu dia. Hasilnya adalah 25. Ibu akan kasih contoh kalau yang ratusan ribu seperti apa gitu ya. Kalau yang ratusan ribu seperti apa, sebentar ya. Oke, di sini Ibu akan kasih contoh yang bilangan akar pangkat 3 dari yang ratusan ribuan ya. 658.503. Ini gampang sekali ya. Jadi kalau ketemu angka-angka, kalau kita nggak tahu cara cepatnya ini, kalau kita ketemu angka seperti ini, akar pangkat 3 dari 1331 aja susah kita hitung ya. Tapi karena ada cara gampang seperti ini, maka kita lebih mudah mempelajarinya. Ingat, kalau sampai ratusan ribu hasilnya masih 2 digit ya. Lihat angka satuan, bilangan satuan, dan lihat bilangan ratusan ribu ya. Sekarang bilangan satuannya dulu kita fokus. 3. Adakah 3 ini di antara 1469? Tidak ada. Jika tidak ada, maka kurangkan 10 dikurangi angka satuan. 10 dikurang 3, 7. Maka itulah satuannya. Ya, maka itulah satuannya. Sekarang hasil satuannya sudah ketemu. Sekarang kita lihat nilai puluhannya. 6, maaf. Ini kita coret 3 angka ya. Sekarang ini 658. 658 ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati. 658. Kita lihat ini antara 343 sampai sekian. Ini 512 sampai 728. Ada di antara ini yang mendekati. Karena kalau di sini udah kelewatan ya. Ini 729, sementara ini hanya 650. Berarti ada di bilangan 8 pangkat 3. Berarti kita tuliskan 8. Itulah hasilnya. Jadi Ibu akan kasih kesimpulan. Untuk bilangan pangkat 3, kalau hasilnya masih satuan sampai ratusan, itu masih 1 angka atau 1 digit ya. Tapi apabila sudah dimulai dari ribuan sampai ratusan ribu, berarti itu 2 digit. Hasilnya pasti 2 digit atau 2 angka. Contoh, akar pangkat 3 dari 1331. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan akar pangkat 3 itu ada 4 angka yang harus kita simpan di memori, simpan di otak, yaitu 1469. Supaya kita mudah menentukan nilai satuan. Perhatikan angka satuannya. 1, jika angka satuan ada di antara ini, maka itulah nilai satuannya. Tuliskan dulu Pak, yang nilai satuan dulu dituliskan. Karena 1 itu ada di antara 1469, maka tuliskan nilai satuannya adalah 1. Hasil satuannya. Kemudian coret 3 angka. Karena ini pangkat 3, maka coret 3 angka. Lalu perhatikanlah nilai yang di depannya. Nilai paling depan itu nilai ribuannya adalah 1. 1 itu ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati? Ada di 1 pangkat 3.
maka hasil puluhannya adalah 1 ya. Kemudian untuk yang nomor 2 1728 ya. Perhatikan angka satuannya 8. Kalau tidak ada di antara 1469, maka dikurangkan 10 dikurangi angka satuan. 10 dikurang 8 hasilnya 2 ya. Berarti hasil satuannya sudah ketemu, yaitu 2. Kemudian kita perhatikan, kita coret 3 angka ini. Kemudian kita perhatikan bilangan ribuannya adalah 1. 1 itu ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati. Kita lihat ada di 1 pangkat 3, maka hasil puluhannya adalah 1. Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Begitu. Nomor 3, akar pangkat 3 dari 4096 ya. Perhatikan angka satuannya 6 ada di sini, berarti otomatis hasil untuk satuannya itu 6. Perhatikan angka 4. Angka 4 ini ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati 1. Kenapa tidak di 2? Karena 2 pangkat 3 itu dimulai dari 8, sementara ini hanya 4. Berarti 4 itu yang mendekati adalah di 1 pangkat 3, maka nilai puluhannya adalah 1. Nah, ini yang puluhan ribu. Puluhan ribu ini perhatikan angka satuannya 5. 5 itu tidak ada di sini, maka 10 dikurang 5. 5. Kemudian coret 3 angka, berarti sisa angka 15. 15, jangan hanya angka 1 ya, karena setelah yang dicoret ini 3 angka, sisa angka 1 dan angka 5, berarti 15. 15 itu ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati. Ada di 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu antara 8 sampai 26 ya. Maka nilai puluhannya adalah 2. Ambil yang 2 ini, depannya ini ya. Kemudian yang ratusan ribuan gimana Bu? Yang ratusan ribuan juga seperti itu. Perhatikan angka satuan dan angka paling depan 3 digit ya. Kemudian 3 itu tidak ada di antara 1, 4, 6, 9, maka 10 dikurang 3, 7. Tuliskan 7. Kemudian perhatikan coret 3 angka. Kemudian sisanya 3 angka lagi, 658. 658 itu ada di bilangan berapa pangkat 3 atau yang mendekati. 658 ada di bilangan 8 pangkat 3, karena 8 pangkat 3 itu antara 512 sampai 728. Berarti untuk hasil puluhannya adalah 8. Seperti itulah caranya. Semoga anak-anak bisa mengerti. Setelah ini nanti Ibu akan kasih latihan soal untuk bilangan akar pangkat 3 supaya anak-anak lebih memahami. Gunakanlah cara seperti ini ya. Kalau ini nggak ada pengurangan-pengurangan sih, cuma yang penting anak-anak paham gitu. Jangan pakai kalkulator dulu, dipahami dulu caranya ya. Setidaknya nanti anak-anak ada hasil kerjanya dicoret-coret seperti ini, dilingkar-lingkarin gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga stamina. Tingkatkan imun kalian, jangan keluar-keluar rumah. Belajar di rumah, bermain di rumah juga ya. Kalau mau bermain di rumah aja. Tetap taati protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Tetap semangat, 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 semangat.